Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan Pak Andi untuk anak kelas 8 SMP Negeri 2 Balapulang. Pak Andi berharap kalian dalam kondisi sehat semuanya, tetap mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Tetap belajar dari rumah walaupun kita masih dalam pandemi COVID-19 ini. Oke, untuk pelajaran kali ini, Pak Andi akan membahas materi Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pelajaran kali ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengaruh ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam di ASEAN. Apa saja sih pengaruh ruang di ASEAN dan interaksi yang terjadi karena faktor alam itu? Mari kita bersama-sama membahasnya. Untuk lebih jelasnya, tujuan pembelajaran kali ini yaitu diharapkan nanti kalian sebagai peserta didik dapat memahami pengaruh yang terjadi akibat di ASEAN, apa saja interaksinya yang terjadi karena faktor alam itu. Oke, mari kita mulai terlebih dahulu pembelajaran kali ini. Mulai dari yang pertama yaitu faktor iklim. Seluruh anggota ASEAN hampir semuanya beriklim tropis, kecuali Myanmar. Ada sebagian wilayahnya yang beriklim subtropis karena sudah melebihi garis ini. Ya, iklim tropis sudah melebihi 3,5 derajat LU. Karena kalau kamu masih ingat, Myanmar itu letak astronomisnya sampai 28 derajat lintang utara. Jadi sudah melebihi khatulistiwa, sudah melebihi tropis, maka sebagian ada yang masuk di subtropis. Tapi untuk negara lain kebanyakan adalah iklimnya tropis. Mari kita lanjut lagi. Di Indonesia khususnya ini ada beberapa penyebab terjadinya cuaca di kita ada musimnya itu ya, musim ada dua, hujan dan kemarau. Nah, itu disebabkan oleh faktor iklim, antara lain adalah angin muson. Ada angin muson barat, angin yang bertiup pada bulan Oktober sampai April. Jadi dari Asia menuju ke Australia, angin itu membawa banyak air sehingga menyebabkan terjadinya hujan. Sedangkan yang satunya lagi angin muson timur, yaitu angin yang bertiup pada bulan April sampai Oktober. Ini kebalikannya. Kalau tadi dari Asia ke Australia, kalau ini dari Australia ke Asia. Karena hanya melewati sedikit lautan, angin ini bersifat kering sehingga menyebabkan terjadinya musim kemarau. Perubahan iklim yang tidak menentu karena banyak faktornya, bisa karena dirusak oleh manusia, karena bumi yang sudah tua sendirinya, itu memicu banyak terjadinya bencana alam. Bencana alam yang disebut dengan bencana klimatik karena rusaknya faktor-faktor iklim. Apa saja sih contohnya? Bencana klimatik itu ada kebakaran hutan yang terjadi dengan sendirinya karena saking panasnya, terjadi gesekan, ada percikan api, nah akhirnya kebakaran. Kemudian ada kebanjiran, banjiran yang memang benar-benar terjadi karena faktor iklimnya dan yang sudah tidak bisa ditebak lagi. Kemudian kekeringan berkepanjangan itu ya, karena kerusakan faktor iklimnya yang sudah rusak, akhirnya kemaraunya sampai berkepanjangan. Itu pun salah satunya ada yang karena disebabkan oleh ulah manusia. Nah, terjadinya bencana-bencana ini menyebabkan terjadinya interaksi antar negara ASEAN untuk saling membantu. Paham ya? Jadi
Interaksi itu tidak terjadi bukan karena ada hal yang menguntungkan saja terus baru berinteraksi. Nah, semacam ini ada kegiatan sosial, negara tetangga yang terkena musibah, negara lain pun ikut membantu. Lanjut, faktor geologi. Geologi yaitu lapisan tanah atau ilmu yang belajar lapisan tanah, batuan, lempeng-lempeng bumi. Yaitu, oke, Bandi lanjut. ASEAN tepat berada di atas lempeng-lempeng besar dunia. Bisa kamu lihat lempeng Eurasia, India, Australia, Pasifik, dan Filipina. Ini ada gambarnya di sini. Nah, lempeng-lempeng itu bergerak sehingga menyebabkan terjadinya tumbukan-tumbukan. Bahkan tumbukan itu akhirnya menyebabkan munculnya deretan pegunungan atau yang disebut Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Bahkan tumbukan lempeng ini juga bisa menyebabkan terjadinya tsunami. Kalau kamu masih ingat, di Indonesia tahun 2004 dulu pernah terjadi tsunami besar di Aceh. Yang terakhir, faktor ketersediaan ini, ya, kesediaan SDA, sumber daya alamnya. Di ASEAN itu sumber daya alamnya berbeda-beda, ya, tidak semuanya sama setiap negara. Nah, ketika berbeda-beda ini menyebabkan terjadinya interaksi, ya, untuk saling melengkapi. Contohnya, Indonesia punya kayu, sedangkan di Singapura tidak ada kayu ini. Ya, maka terjadilah interaksi. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nanti ada kuis untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih telah memperhatikan pelajaran kali ini dengan seksama dan cermat. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.